Di video ini, saya akan menceritakan bagian akhir dari perjalanan hidup Mas Jono, seorang yang pernah memelihara tuyul, mengambil tuyul dari pohon keramat ketos yang ada di Klaten. Untuk sahabat-sahabat yang telah mensupport, yang mendukung cerita dari Mas Jono ini, banyak sahabat yang memberi pengakuan bahwa pohon keramat ketos yang ada di Klaten memang benar adanya. Ada juga yang mengatakan, "Mas, pohon ketos itu tidak jauh dari rumah saya dan saya pernah mendengar riwayat tentang perjalanan hidup dari Mas Jono." Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Saya di sini telah banyak sekali menerima konfirmasi bahwa kebenaran cerita dari Mas Jono ini pernah didengar oleh sahabat-sahabat yang ada di Klaten. Nah, insya Allah nanti setelah akhir perjalanan dari Mas Jono ini saya ceritakan, saya menunggu cerita kiriman lain dari sahabat yang menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di Klaten, tepatnya di pohon keramat ketos. Karena ini sangat menarik sekali dan insya Allah kalau kami diberikan rezeki lebih, tim Sebuah Kisah Misteri akan menginjakkan kaki ke Klaten untuk melihat langsung keberadaan pohon keramat ketos. Mohon supportnya untuk semua sahabat Sebuah Kisah Misteri agar saya dapat ekspedisi melihat langsung kebenaran keberadaan pohon keramat ketos. Jadi, bagaimana akhir kisah dari perjalanan hidup Mas Jono? Jangan khawatir, ini tidak ada part keempat. Ini adalah part terakhir menceritakan perjalanan hidup Mas Jono. Si Aki Dukun di sini bertanya, popoknya mana? Popok yang saya suruh siapkan, popok yang kalian dapat dari nyolong, kalian bawa enggak? Karena malam ini popok itu akan digunakan. Kalian jangan pernah sekalipun mengatakan tuyul. Itu tidak boleh. Kalau kalian melihat sosok yang perwujudannya kalian yakinin kalau itu adalah sosok tuyul, katakan cucu Eyang Gondo. Jangan sekalipun kalian katakan itu adalah tuyul. Eyang Gondo sangat marah sekali kalau cucu-cucunya itu dibilang tuyul. Mulai di sini tidak cocok lagi istrinya dengan suami ini. Mulai pertengkaran sampai nuyul yang aktivitas yang mereka lakukan ini udah nggak karuan lagi. Sampai-sampai di mana? Apa yang ditakutkan, yang diwanti-wanti oleh Aki juru kunci pesugihan terjadi. Larang pantang dari apa yang sudah diucapkan ketika mengambil tuyul memuju Eyang Gondo. Satu demi satu janji yang diucapkan untuk memuju Eyang Gondo agar Eyang Gondo mau menitipkan cucu-cucunya ini dilanggar oleh sepasang suami istri yang serakah ini. Sedikit demi sedikit bala petaka dari ritual pesugihan tuyul ini mulai terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di Sebuah Kisah Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan di bagian ketiga, yang mana terakhir kisah di part 2 sampai ketika pertengkaran yang dialami oleh Mas Jono dan istri mudanya, karena mereka ini udah tidak connect lagi. Satu, istri muda dari Mas Jono ini nggak mau menahan kalau uang yang dihasilkan nuyul ini disimpan dulu, langsung mau diekspos, dibelikan barang-barang mahal. Sedangkan di sini Mas Jono mulai agak sedikit ragu dengan apa yang dilakukannya. Pertama, beliau di sini takut kalau nuyul yang dilakukan Mas Jono ini terbongkar oleh warga, dan yang kedua, Mas Jono di sini melihat kalau bocah yang popoknya dicuri oleh Mas Jono mengalami penyakit aneh yang dipercaya oleh Mas Jono ini adalah sebab dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Jono. Kita langsung masuk ke cerita di bagian yang ketiga ini. Setelah pada hari itu Mas Jono dan istrinya bertengkar, Mas Jono di sini masih tetap melakukan aktivitas nuyul, tapi karena hati dari Mas Jono ini sudah mulai agak sedikit ragu dengan apa yang dilakukannya, Mas Jono menganggap kalau
kayaknya kalau ini aku terusin, efeknya ndak baik untuk kehidupanku selanjutnya. Ditambah lagi, watak dari istri mudaku ini sedikit demi sedikit di 1 tahun belakangan ini mulai terbongkar. Apa yang disampaikan oleh Yudi, kalau wanita yang aku kenalin ini John, ini cuman sekedar untuk melepas kamu agar bisa mendapatkan tuyul. Kamu jangan nganggap kalau wanita ini benar-benar mau dinikahin untuk mendapatkan rumah tangga. Jangan John. Apa yang dikatakan Yudi memang benar. Yang ada di isi otak istri mudanya si Mas Jono ini cuman duit, 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 dan duit. Jadi hari-hari yang dilalui oleh Mas Jono, apa yang dilarang oleh si Aki yang ritual pesugihan tuyul ini sedikit demi sedikit dilanggar. Pertama, sewaktu nuyul, Mas Jono ini sama sekali tidak boleh ragu, tapi di sini dia mulai ragu. Tuyul yang tadinya nurut sama Mas Jono sekarang sudah agak sedikit bandel. Tuyul itu dibawa pergi untuk nyari duit, dilepas di rumah warga, tapi tuyul itu tidak mau turun. Sama sekali tidak mau turun dari pundak Mas Jono, cuma mau diajak keluar keliling-keliling. Begitu Mas Jono pulang, istrinya di sini malah rongrong, malah ngamuk. Mas, kamu kemana aja Mas? Semalaman pergi. Tuyul wanita yang ada di pangkuanku sama sekali tidak mengeluarkan uang dari popoknya. Kenapa Mas? Kamu kemana? Lagi-lagi malam itu Mas Jono dan istri mudanya bertengkar. Pertengkaran itu menyebabkan kejadian yang sangat mengerikan sekali. Mas Jono menjelaskan kepada istri mudanya, "Dek, aku mau istirahat dulu dek. Kayaknya aktivitasku nuyul ini sudah dicurigai oleh warga. Soalnya begitu aku keluar tadi, aku melihat ada beberapa orang warga yang memperhatikanku. Mereka ngikutinku sampai keluar perbatasan desa. Aku juga curiga, kok orang itu tiba-tiba muncul, kok orang itu tiba-tiba ada di dekat rumah kita. Dan tuyul yang aku bawa ini tiba-tiba ngambek, nggak mau turun. Aku suruh turun, masuk ke rumah orang, dia malah cengenges. Istilahnya yo ogah-ogahan lah untuk nyari duit. Kamu sabar dulu, nunggu keadaan tenang, baru kita nuyul lagi." Tapi istri muda dari Mas Jono di sini tidak mau terima. Dia di sini malah mengatakan, "Mas, percuma Mas. Kalau kita sudah memelihara tuyul, tapi kamu nggak mau nuyul, tuyulnya nggak menghasilkan. Untuk apa kita ngasuh tuyul?" Yang mana? Kalimat tuyul itu tidak boleh diucapkan oleh sepasang suami istri yang mau memelihara tuyul. Itu adalah kalimat pantang. Pantang yang paling besar. Mas Jono yang mendengar kalau istri mudanya menyebut anak angkat atau cucu dari Mbah Gondo dengan sebutan tuyul. Mas Jono di sini shock. Tuyul yang ada di bahunya Mas Jono, tuyul yang ada di dalam kamar, sepasang tuyul kecil itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai istri muda dari Mas Jono teriak ketakutan dan lari ke kamarnya. Sudah diperingatkan oleh juru kunci pesugihan, jangan sekali-kali kalian menyebut tuyul. Jangan pernah memancing kemarahan dari Eyang Gondo. Dari kejadian malam itulah, kejadian-kejadian aneh yang dialami Mas Jono dan istri mudanya berkelanjutan. Sepasang tuyul itu menghilang dari kamar yang sudah disediakan. Tuyul itu ngambek, ndak tahu tuyul itu menghilang kemana. Sedangkan istri muda dari Mas Jono di sini berperilaku aneh, seakan-akan beliau mengalami halusinasi yang sangat parah sekali. Apa yang dialami oleh Mas Jono dan istri mudanya ini berkelanjutan sampai di mana suatu hari Mas Jono ini merasa iba, merasa kasihan dengan istri mudanya, dan Mas Jono takut kalau apa yang terjadi yang dialami oleh istri mudanya si Mas Jono ini diketahui oleh warga dan warga curiga. Mas Jono pun di sini membawa istri mudanya secara diam-diam tanpa diketahui oleh warga. Karena istri mudanya ini ngoceh-ngoceh terus, ngamuk-ngamuk terus, berhalusinasi, ndak tahu
apa yang diceritakannya, entah itu dari masa lalunya atau cuman sekedar gangguan yang ada di pikirannya. Dia mengoceh, takut, kadang nangis, kadang ketawa, kadang dia menganggap Mas Jono itu orang asing. Mas Jono di sini membawa istri mudanya pergi ke rumah juru kunci pesugihan, juru kunci yang menjaga pohon keramat ketos. Sesampainya di sana, si Aki mengatakan, "Le, kenapa Le? Kenapa sampai jadi kayak gini?" Mas Jono pun di sini menceritakan, "Nggak sengaja Ki, aku bertengkar sama istri mudaku. Gara-gara pada malam itu aku nuyul, tapi sama sekali tidak menghasilkan. Tuyul yang aku bawa nggak mau turun dari bahuku, nggak mau aku suruh masuk rumah warga." Si Aki juru kunci pesugihan di sini sudah menebak, pastilah istri kamu mengucapkan kalimat pantang. Iya Ki. Dia marah-marah, dia mengatakan, "Percuma Mas kita melihara tuyul." Seketika Ki, cucu Eyang Gondo yang sepasang ini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Setelah hari itulah istriku ini tidak tahu apa yang ada di pikiran dan apa yang dilihat. Dia ngeracau, ngoceh, berhalusinasi, entah apa yang diucapkannya, aku sama sekali tidak ngerti. Kedatanganku ke sini minta tolong sama Aki. Gimana Ki, sembuhin istriku. Pasti Aki tahu gimana cara mengobatin istriku. Aki pun bertanya sama Mas Jono, "Cucu Eyang Gondo kemana? Ada nggak di rumah kamu?" Mas Jono mengatakan, "Dari kejadian pada malam itu sampai hari ini kami nggak ngelihat Ki kemana cucu-cucu Eyang Gondo. Kami kehilangannya. Saya panggil, saya bawain sajen, saya nyalain dupa, sama sekali tidak ada reaksi. Mereka tidak mau muncul." Si Aki juru kunci pesugihan di sini geleng-geleng kepala. Itulah yang kutakutkan. Awalnya di sini Aki juru kunci pesugihan menolak untuk mengobati istri muda dari si Mas Jono. Tapi karena Mas Jono ini meminta dengan sungguh-sungguh, "Tolong Ki, tolong kami. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selain datang ke sini." Akhirnya Aki juru kunci pesugihan mengatakan, "Ya udah, kita coba. Karena apa yang telah diucapkan oleh istrimu ini sudah larang pantang yang sudah aku ingatkan berkali-kali. Berkali-kali, bukan sekali dua kali aku katakan, jangan pernah sekalipun kalian mengatakan cucu-cucu dari Eyang Gondo dengan sebutan tuyul. Karena setelah kemarahan dari Eyang Gondo ditunjukkan seperti apa yang telah dialami oleh istrimu, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini cuma sebagian kecil saja yang ditunjukkan oleh Eyang Gondo, kemarahan yang ditunjukkan oleh Eyang Gondo. Tapi baiklah, kita coba. Berhubung kejadian ini baru terjadi, mungkin cucu-cucu Eyang Gondo ngambek sama kalian, dia pulang ke tempatnya, dia pulang ke pohon keramat ketos. Pada malam itu juga si Aki, dukun juru kunci pesugihan pohon keramat ketos, membawa istri muda dari Mas Jono yang dalam keadaan masih ngeracau untuk pergi melakukan ritual di bawah pohon ketos. Sesampainya di bawah pohon keramat ketos, si Aki juru kunci pesugihan di sini melakukan ritual. Yang diperlukan atau yang disuruh Aki beli oleh si Mas Jono ini cuman air kelapa muda, kelapa yang masih utuh, atasnya dipapas dengan membawa kembang setaman ditambah dengan dupa. Cuman itu yang disuruh dipersiapkan. Di warung di depan pohon keramat itu kan ada warung yang jual kembang-kembangan. Yang tempat pertama kali Mas Jono ziarah ke sana, dibelilah perlengkapan itu. Dan setelah semuanya disiapkan, si Aki juru kunci pesugihan di sini mengatakan, "Tunggu dulu di sini, kalian jangan masuk dulu. Biarkan Aki masuk ke dalam dulu meminta izin. Apakah kalian diperbolehkan masuk? Takutnya nanti kalau tiba-tiba istrimu dibawa masuk, tapi Eyang tidak mengizinkan, istrimu malah mengalami kejadian yang lebih parah lagi. Aku tidak tanggung jawab." Ya udah, Mas Jono pun dengan istri mudanya menunggu di luar bagian pohon keramat ketos. Masuklah si Aki dengan membawa apa yang disuruh si Mas Jono ini tadi membelinya. Nah, kurang lebih menunggu hampir 1 jam.
si Aki dukun juru kunci pesugihan pun keluar dari kawasan pohon keramat ketos tadi, keluar dan mengatakan, silahkanlah bawa istrimu, kita coba, mana tahu cucu-cucu dari Eyang Gondo mau ikut kalian pulang. Kalau cucu-cucu Eyang Gondo mau mengikut kalian pulang, mudah-mudahan apa yang dialami oleh istrimu akan segera membaik. Tapi ingat, kesempatan ini tidak akan datang untuk ketiga kalinya. Ini adalah kesempatan kedua kalian. Ritual pun dilakukan. Mas Jono di sini mempercayai semua ritual itu kepada si Aki dukun juru kunci pesugihan dengan harapan ritual ini dapat berhasil, istri mudanya dapat sembuh, cucu-cucu dari Eyang Gondo dapat kembali ke rumah. Walaupun di sini hati dari Mas Jono ini memang sudah tidak sepenuhnya lagi berharap memperkerjakan cucu-cucu dari Eyang Gondo. Harapannya cuma satu, kepulangan dari cucu-cucu Eyang Gondo kembali ikut mereka pulang ke rumah, hanya menjadi syarat agar keadaan istri mudanya kembali normal seperti biasa. Memang hal gaib, hal mistis tidak dapat diterka-terka. Yang tadinya si Aki dukun juru kunci pesugihan mengatakan, aku males bantu istri mudamu karena percuma. Kemarahan Eyang Gondo kalau kalian sudah melanggar larang pantang yang paling utama itu sulit sekali untuk diobati. Tapi itulah yang dinamakan misteri. Pertolongan dapat menyembuhkan istri dari Mas Jono ini memang tidak diketahui sumbernya dari mana. Si Aki juru kunci pesugihan pun sedikit kaget ketika istri mudanya dibawa ke sana. Setelah ritual selesai, air kelapa muda itu dicampur dengan kembang setaman, diusap ke muka, diusap ke bagian tubuhnya. Seketika kesadaran dari istri muda dari Mas Jono ini dapat pulih dan kedua cucu Eyang Gondo yang beberapa hari ini menghilang terlihat di sekitaran pohon ketos. Dan cucu-cucu dari Eyang Gondo dipuju oleh Mas Jono dan mereka pun mau ikut Mas Jono dan istri mudanya pulang. Mereka pun keluar dari kawasan keramat pohon ketos kembali ke rumah Aki juru kunci pesugihan. Sesampainya di rumah Aki juru kunci pesugihan, lagi-lagi di sini diingatkan, setelah kalian pulang jangan kalian ulangi lagi apa yang terjadi. Ini kesempatan kedua, aku ndak mau tanggung jawab lagi. Ini aja aku bingung, kok bisa secepat itu pemulihan dari istrimu. Setelah Mas Jono ini pulang dari rumah Aki dukun juru kunci pesugihan, beliau pun beristirahat, membawa istrinya ke kamar. Dan sebelum masuk ke dalam kamar pribadinya, Mas Jono masih ingat beliau menaruh tuyul yang ada di baunya itu masuk ke dalam kamar khusus untuk tuyul-tuyul itu beristirahat. Dan keesokan paginya perubahan sudah terlihat jelas. Mas Jono di sini melihat, wah, nih istriku udah pulih nih, 100% sudah sembuh. Tapi istri dari Mas Jono ini masih belum mau berkomunikasi dengan si Mas Jono, entah kenapa. Dan keadaan istri muda dari Mas Jono ini dalam beberapa hari berangsur membaik. Dan kalimat pertama yang diucapkan oleh istri Mas Jono setelah beberapa hari tidak mau berkomunikasi dengan beliau adalah, Mas, malam nanti kamu bawalah anak lanang untuk pergi nuyul. Cuman itu yang dikatakan oleh istri muda dari Mas Jono. Beliau pun di sini cuman mengiyakan, iya, ini kan masih pagi. Nanti malam lah kita coba untuk bawa anak lanang untuk keluar. Nah, setibanya pada malam hari, Mas Jono di sini yang sudah ndak mood lagi lah untuk melakukan ritual nuyul ini. Seperti yang beliau katakan, tuyul-tuyul itu dibawa pulang ke rumah. Cuman satu harapan Mas Jono untuk kesembuhan dari si istri muda. Tapi karena keinginan istri mudanya begitu kuat, dibawalah malam itu tuyul lanang ini untuk melakukan ritual nuyul. Baru keluar dari rumah, beberapa langkah baru keluar dari rumah, hati Mas Jono ini kembali bimbang. Pergi gak ya? Kalau mau pergi kemana? Aku ndak tahu nih tujuan kemana. Pulang lagi Mas Jono ini, mau masuk pagar rumah, tapi dia keingat
Kalau aku pulang, takutnya ribut kayak kemarin lagi. Istri mudaku keceplos, ngomong yang ndak-ndak. Akhirnya Mas Jono kembali keluar dari pagar, tapi tujuannya ndak tahu kemana. Dibawalah si tuyul lanang ini muter-muter kampung, keluar dari perbatasan kampung, masuk lagi, sampai-sampai di sini hari pun sudah hampir mendekati subuh. Pulanglah Mas Jono ini tanpa membawa hasil serupiah pun. Sesampainya di rumah, istri muda Mas Jono menunggu dengan tuyul wedok yang masih di dalam pangkuannya. Istri muda dari Mas Jono bertanya, "Mas, kenapa? Kenapa kamu ndak nuyul lagi? Kok tuyul perempuan ini ndak menghasilkan uang, tidak mengeluarkan uang dari popoknya?" Mas Jono duduklah di samping istrinya, ngomong baik-baik, "Dek, kamu itu baru sembuh. Aku pun di sini sudah mulai ragu untuk nuyul karena firasatku ndak enak. Yaudahlah, kita istirahat aja lah, nuyul dalam waktu beberapa hari ini. Biarinlah aku yang ngasuh tuyul-tuyul ini. Kamu istirahat aja. Kalau kamu mau duit, kamu pakailah duit yang sudah terkumpul. Aku ndak ngelarang kamu lagi. Mau kamu pakai beli apa, mau pakai untuk apa, silahkanlah kamu gunakan. Tapi jangan minta aku untuk nuyul dalam beberapa hari ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Jono, istri mudanya pun di sini diam dengan wajah yang sangat terlihat senang sekali. Yang selama ini sahabat-sahabat Mas Jono melarang untuk istri mudanya menggunakan uang tersebut, takut kalau ketahuan sama tetangga-tetangga, tapi sekarang dibiarin sama Mas Jono. Terserah kamu mau beli apa, pakailah duit itu, yang penting kamu ndak maksa aku lagi deh untuk nuyul. Firasatku sudah ndak enak sekarang. Waktu pun di sini terus berlalu. Istri Mas Jono menikmati hasil uang tuyul yang sudah dikumpulkan, sedangkan Mas Jono di sini loro hati kalau bahasa Jawanya. Hatinya di sini bolak-balik gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing. Dalam hatinya di sini sedang perang, batinnya sedang tidak baik-baik saja. Di sini dia antara mau menyelesaikan permasalahan ini, mau meninggalkan tuyul-menuyul ini, tapi tidak tahu caranya gimana. Di sisi lain, Mas Jono ini kebayang terus, keingat terus dengan kedua orang anaknya, tapi beliau tidak berani datang menemui kedua orang anaknya. Takut dimarahin sama istri tuanya. Ditambah lagi di sini, dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, hampir setiap malam Mas Jono ini mimpi bertemu dengan kedua orang anaknya. Dia mimpi sedang main-main sama anaknya. Dia mimpi sedang bersenda gurau, sedang bermanja-manjaan dengan kedua orang anaknya. Setiap malam itulah mimpi yang dialami oleh Mas Jono. Sampai-sampai di sini dia banyaklah ngelamunnya. Sampai-sampai tugas atau kewajiban dari Mas Jono setiap malam Jumat harus menyediakan sesaji untuk anak angkatnya, untuk cucu-cucu dari Eyang Gondo ini terlewatkan. Lagi-lagi di sini larang pantang yang kedua dilakukan oleh Mas Jono tanpa sengaja, karena pikirannya sudah tidak ke arah tuyul lagi. Sedangkan istri mudanya sudah sama sekali tidak peduli dengan keberadaan tuyul di rumah mereka. Kadang-kadang istri muda dari Mas Jono pun tidak pulang ke rumah, entah dia kemana menghabiskan uang dari hasil nuyul tersebut. 1 Jumat berlalu, sesajen tidak diberikan Mas Jono. 2 Jumat berlalu, lagi-lagi sajen tidak disediakan oleh Mas Jono. Sampai-sampai rumah dari Mas Jono ini diteror oleh kedatangan makhluk-makhluk yang mengerikan di malam Jumat. Yang seharusnya Mas Jono ini menyediakan sesajen sebelum senja turun. Dupa sudah harus dibakar oleh Mas Jono, tapi tidak dilakukan selama 2 Jumat. Tiba-tiba dari atas dek terdengar suara ledakan. Tidak tahu itu siapa yang lempar batu, siapa yang membunyikan suara seperti ledakan. Mas Jono di sini sangat kaget sekali, yang mana pada malam Jumat itu Mas Jono tinggal sendirian di dalam rumah. Istrinya tidak pulang ke rumah. Barulah di sini Mas Jono sadar, oh iya, malam ini malam Jumat.
Aku tidak memberikan sajen untuk cucu-cucu Eyang Gondo. Aku pun tidur di kamar. Malam itu Mas Jono langsung keingat dia menyiapkan sesajen. Tapi Mas Jono ini ndak beli kembang, ndak beli jeroan ayam, bahkan dupa pun di sini tidak dibeli oleh Mas Jono. Apa yang harus kulakukan? Sekarang sudah tengah malam. Mas Jono pun ketakutan. Dia ndak berani masuk ke dalam kamar tuyul karena dia tahu tuyul-tuyul yang ada di dalam sedang menunggu Mas Jono dengan keadaan lapar. Mas Jono di sini lebih memilih diam di dalam kamarnya dan mencoba untuk tidur. Di malam itu, Mas Jono memimpikan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Malam-malam yang lalu, Mas Jono ini mimpi bertemu dengan kedua orang anaknya, main-main sama anak Mas Jono. Tapi di malam Jumat itu, Mas Jono bermimpi didatangi oleh anak tetangganya yang sakit. Anak tetangganya yang popoknya dicuri oleh Mas Jono. Di mimpi itu, anak kecil yang usianya hampir menginjak 2 tahun berjalan dengan badan yang sangat kurus sekali. Cuman kepalanya saja yang besar. Berjalan terhuyung-huyung dan sedang memegang popok. Bagian ujung popoknya itu dipuntel, diisep sama dia, diempeng kalau kami bahasa Jambi. Mas Jono yang berada dalam ruangan gelap ini didatangi oleh sosok anak kecil itu. Semakin mendekat, wajah anak kecil itu terlihat semakin sangat menyedihkan sekali. Kepalanya besar, matanya ini seakan-akan mau keluar, saking kan kurusnya anak kecil tersebut. Mas Jono di sini cuma dapat memperhatikan, loh. Kok kenapa? Kenapa kamu, Nak? Anak itu sama sekali tidak menjawab. Anak itu terus berjalan mendekat ke arah Mas Jono dan sudah berada pas di depan Mas Jono. Anak kecil itu memberikan popoknya. Ketika popok itu diambil oleh Mas Jono, beliau pun terbangun dari tidurnya. Hari pun di sini sudah pagi. Mas Jono mendengar suara ramai dari luar rumah. Bangunlah Mas Jono ini, cuci muka, beliau pun keluar ingin nyari tahu kenapa kok tetangga pada rame. Ketika beliau membuka pintu, Mas Jono melihat ada bendera kuning yang menandakan ada yang meninggal dunia. Mas Jono bertanya sama tetangga yang baru lewat ngelayat, "Bu, sopo neng ninggal?" Ibu-ibu yang ditanya sama Mas Jono mengatakan, "Itu loh anak tetanggamu, masa kamu nggak tahu?" "Anak siapa, Bu?" "Itu anak yang umurnya hampir 2 tahun, yang dari kecil sakit." "Kamu nggak ngelayat, John?" "Saya nggak tahu, Bu, saya baru bangun tidur." "Ya udah, makasih ya, Bu." Mas Jono masuk ke rumah, beliau mandi untuk memastikan dia mau pergi ke rumah almarhum, pengen ngeliat bener nggak sih yang meninggal si anak kecil itu. Sesampainya di rumah duka, Mas Jono sudah dapat memastikan anak kecil itu yang memang benar-benar sudah meninggal dunia. Di sini Mas Jono merasa sangat terpukul sekali. Beliau pun mengaitkan mimpinya tadi malam. Jangan-jangan mimpiku tadi malam ada kaitannya dengan kematian anak kecil ini. Tanda-tanda kematian anak kecil itu sudah terlihat dalam mimpiku. Beliau berjalan bawa popok dan popok itu diberikan kepadaku. Mas Jono di sini merasa sangat terpukul sekali. Beliau sama sekali tidak menyangka popok itu akan membawa petaka untuk anak tersebut. Apa salah anak itu? Itulah yang jadi batin di dalam hati Mas Jono. Beliau merasa sangat bersalah sekali, walaupun lah Mas Jono ini sempat memberi bantuan kepada anak kecil itu. Tapi itu tidak seberapa. Anak kecil itu sama sekali tidak bersalah. Keluarganya sama sekali tidak bersalah. Mas Jono yang mengetahui ini semua gara-garaku. Mas Jono langsung pulang ke rumah. Seharian Mas Jono merasa terpukul dan dia di sini langsung ingat sama anaknya. Di hari itu juga Mas Jono mendatangi rumah mantan istrinya, berniat untuk menemui kedua orang anaknya. Tapi apa yang didapat oleh Mas Jono? Baru nongol, baru ketemu sama istrinya, baru ketemu dengan kedua orang anaknya, Mas Jono sudah diusir. Sedangkan terlihat dari wajah kedua orang anaknya ketika melihat wajah Mas Jono, alangkah riangnya kedua orang anak Mas Jono, karena sudah lama sekali beliau tidak bertemu dengan bapak. Tapi apa daya,
ibu mereka melarang untuk dekat-dekat sama Mas Jono dengan kalimat yang sangat tidak enak sekali didengar. Kenapa kamu kesini, Mas? Kamu jangan pernah datang ke sini, apalagi kamu datang ke sini bawa tuyul kamu. Itu yang dikatakan istri Mas Jono di depan kedua orang anaknya. Karena Mas Jono tidak mau memperkeruh masalah. Mas Jono di sini cuma datang melihat dan mengatakan kepada anak-anaknya, "Bapak bakal datang lagi, yo nak. Bapak pergi dulu." Cuman itu yang dia katakan sambil meneteskan air mata. Memang berat ya perasaan kalau kita membicarakan kerinduan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Apalagi di sini permasalahan Mas Jono ini cukup berat. Nah, dengan kejadian yang dialami oleh Mas Jono, ditambah lagi istri muda dari si Mas Jono ini ndak tahu, udah semalaman ndak pulang-pulang. Yo, di malam Sabtu sampai hari Sabtu, istri muda dari si Mas Jono ini ndak pulang-pulang juga, ndak tahu ya dia ngilang kemana dengan membawa uang yang cukup banyak. Mas Jono di sini tidak memperdulikan kemana istriku pergi. Mas Jono pun di sini kembali masuk ke kamar tuyulnya untuk melihat keadaan tuyul-tuyulnya, tapi ya keadaan tuyulnya seperti itulah. Kalau ndak diperintahkan untuk nyari duit, tuyul-tuyul itu tidak akan bergerak. Tapi kedatangan Mas Jono ketika masuk ke dalam kamar tuyul, ekspresi atau sambutan dari tuyul-tuyul itu memang tidak baik. Seakan-akan tuyul itu marah karena sudah 2 Jumat Mas Jono ini tidak memberi tuyul itu makan. Dan Mas Jono di sini sempat berpikir ketika dia duduk di dalam kamar tuyul itu, apakah kematian dari anak ini ada kaitannya sama kalian? Kalian marah gara-gara aku ndak kasih kalian makan, terus kalian ambil anak itu. Mas Jono pun di sini sempat ngebatin dan ngomong sama tuyul-tuyul itu, jangan kayak gitu le. Bapak ndak seneng kalau kalian kayak gitu. Kalau kalian marah sama bapak. Jangan. Orang-orang yang tidak bersalah kalian kaitkan dengan kesalahan yang telah bapak lakukan. Seakan-akan Mas Jono ini seperti ngomong sama anaknya sendiri. Tapi ya yang namanya makhluk gaib, mereka tidak mengerti dengan perasaan halus yang kita katakan. Yang mereka tahu cuman perjanjian yang sudah diucapkan. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Mas Jono, dan Mas Jono harus menuntaskan kewajiban yang telah dijanjikan. Itulah perjanjian dengan makhluk gaib tidak akan menguntungkan kita. Di titik inilah kehidupan seorang anak manusia menemui jalan buntu. 2 kali Mas Jono mengalami kejadian yang hampir serupa. Pertama, ketika beliau masih dengan istri tuanya. Apa yang dialami Mas Jono? Keraguan atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentok dan mendapatkan solusi. Bisikan dari setan mengatakan jalan pesugihan, solusi dari permasalahanmu. Mas Jono di sini meninggalkan ajaran agama yang dipeluknya. Mas Jono di sini masuk ke dalam lingkaran setan, melakukan ritual pesugihan, sampai-sampai Mas Jono meninggalkan istri tuanya yang senantiasa dalam keadaan susah, sesusah-susah apapun setia mendampingi Mas Jono dan mencari istri muda yang mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Mas Jono, mencari harta dengan jalan ritual pesugihan. Apa yang didapat Mas Jono sekarang? Ketika Mas Jono mendapat polemik seperti ini, kemana istri mudanya? Senang-senang nggak tahu pergi kemana menghabiskan uang hasil ritual pesugihan. Mas Jono kembali terpuruk dan merasa ragu dengan ritual pesugihan yang dilakukan. Bukan ragu dengan hasilnya, tapi ke depannya nanti akan seperti apa kehidupanku. Aku sudah melihat 1 nyawa menjadi tumbal dari ritual ini. Di titik inilah Allah kembali menunjukkan nur di dalam hati setiap manusia. Cahaya yang tadinya sudah gelap gulita, harta duniawi, nikmat yang dijanjikan oleh ritual pesugihan tuyul, seketika di sini mulai sirna. Mas Jono di sini kembali ingat dengan jalan yang seharusnya dilalui oleh Mas Jono.
Tapi beliau di sini tidak tahu gimana cara untuk menyudahi ritual pesugihan tuyul ini. Singkat cerita, dari kematian anak tetangga Mas Jono, beliau di sini mengatakan kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 bulan. Dalam jangka waktu 1,5 bulan, hubungan antara Mas Jono dengan istri mudanya di sini semakin renggang. Beliau di sini sudah jarang pulang. Mas Jono mengatakan nominal uang yang sudah dikumpulkan oleh Mas Jono ini memang sangat fantastik sekali. Hampir mendekati 1 miliar rupiah. Uang cash yang disimpan Mas Jono di dalam rumahnya. Viewer, itu semua adalah hasil dari ritual pesugihan tuyul kurang lebih selama 1 tahun lebih. Uang itu sebahagian, setengah itu sudah tidak ada lagi di dalam tempat penyimpanan uang. Sudah dihabiskan oleh istri mudanya untuk foya-foya, untuk membeli apa tidak tahu. Mas Jono sama sekali tidak tahu dan tidak peduli. Terserah, habiskanlah. Yang penting jangan pernah kamu nyuruh aku untuk nuyul lagi. Dalam jangka waktu 1,5 bulan, dalam keadaan kebimbangan Mas Jono, cucu-cucu dari Eyang Gondo yang ada di rumahnya ini sudah tidak pernah lagi, si tuyul lanang tidak pernah lagi diajak untuk nuyul. Jadi ya tuyul lanang ini di rumah lah, main di kamar itu sama tuyul yang perempuan. Walaupun di setiap malam Jumat Mas Jono ini tidak penuh melakukan ritual, tidak nemenin mereka main, cuman ngasih sesajen, kadang pun sesajen tidak dikasih. Mas Jono di sini kembali mengalami peristiwa yang cukup mengerikan. Yang biasanya mimpi Mas Jono, mimpi bertemu dengan kedua orang anaknya, ini mimpinya baik. Mimpi main sama anaknya, mimpi melepas rindu lah. Tapi belakangan ini setelah 1,5 bulan berlalu, Mas Jono ini mimpi yang cukup aneh. Melihat kedua orang anaknya ini sedang bermain di taman, ya, di tempat main anak-anak lah. Mas Jono yang duduk memperhatikan dari jauh, melihat anaknya ini sangat riang sekali bermain. Dua beradik ini main lari-larian, kejar-kejaran, dan seketika Mas Jono melihat dua penampakan yang cukup mencurigakan. Dua penampakan yang mencurigakan ini adalah sosok tuyul peliharaan dari si Mas Jono. Tuyul yang menyerupai wujud anak kecil ini ya dikenal lah sama si Mas Jono. Ya, wujudnya dikenal sama Mas Jono, dan melihat tuyul itu nyamperin kedua orang anak kandung Mas Jono, mengajak mereka bermain. Mas Jono di sini sempat berdiri, sempat memanggil anaknya, melarang anaknya untuk main dengan sosok tuyul tersebut, tapi Mas Jono sama sekali tidak dapat melarang karena dua orang anaknya ini tidak dapat mendengar apa yang diucapkan oleh Mas Jono. Malah yang melihat ke arah Mas Jono adalah dua sosok tuyul yang dipelihara oleh Mas Jono, cucu dari Eyang Gondo. Ketika Mas Jono terbangun dari tidurnya, Mas Jono di sini langsung kontak batin. Dia mengingat kejadian 1,5 bulan yang lalu ketika Mas Jono ini mimpi didatangi oleh anak tetangganya. Malamnya mimpi, paginya bendera kuning terbentang. Mas Jono takut ini ada petanda tidak baik. Mas Jono langsunglah pagi-pagi sekali Mas Jono ini datang ke rumah istri tuanya untuk bertemu dengan kedua orang anak Mas Jono. Apa yang dirisaukan, apa yang dikhawatirkan Mas Jono benar-benar terjadi. Rumah itu tertutup. Mas Jono nanya sama tetangga sekitar, dan tetangga mengatakan kalau tadi malam dua orang anakmu sekaligus dilarikan ke rumah sakit. Sakit apa, Bu? Tidak tahu. Kami tidak tahu. Terlihat istrimu panik sekali, mertuamu panik sekali. Rumah sakit mana? Ditunjukinlah rumah sakit mana. Mas Jono langsung nyusul ke sana, tapi sayangnya Mas Jono tidak dapat melihat kondisi kedua orang anaknya. Istri Mas Jono, kedua orang mertua Mas Jono melarang beliau untuk masuk ke ruang rawat anak Mas Jono karena kedua orang mertua dari Mas Jono ini sudah diberitahu oleh istrinya kalau Jono melihara tuyul. Mas Jono di sini sempat memohon, tolong, aku pengen melihat kondisi anakku, jangan. Kami tidak mau. Kami tidak mau cucu-cucu kami melihat bapaknya yang melihara tuyul.
Lebih baik kamu pulang. Kalau kamu peduli dengan anak-anakmu, kamu pulang, kamu doa, kamu tobat, kamu doakan anakmu agar lekas sembuh. Cuman itu yang dikatakan oleh mertua dari Mas Jono. Perasaan Mas Jono di sini semakin hancur gara-gara tuyul. Aku tidak dapat melihat kondisi anakku yang sedang sakit, dan Mas Jono pun di sini kembali kontak. Jangan-jangan apa yang terjadi menimpa kedua orang anakku ini ada sangkut pautnya dengan tuyul. Mas Jono yang tadinya masih peduli memperhatikan tuyul-tuyul yang dipeliharanya, karena Mas Jono sudah yakin kalau inilah penyebab dari anak-anaknya sakit-sakitan. Mas Jono dengan yakin melangkahkan kaki kembali ke rumah Aki, dukun juru kunci pesugihan, untuk menanyakan hal ini. Setibanya di rumah Aki, dukun juru kunci pesugihan, di sini Mas Jono langsung mengutarakan tujuannya datang ke sana. Setelah semua diceritakan, setelah semua dijelaskan, kalau kedatangan Mas Jono di sana mengeluhkan apa yang sudah terjadi. Ki, aku udah habis pikir kenapa aku mimpiin kedua orang anakku main sama cucu Eyang Gondo. Anakku dibawa pergi. Dan setelah aku memimpikan kejadian tersebut, keesokan harinya kedua orang anakku dilarikan ke rumah sakit dengan penyakit yang sangat misterius sekali. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan cucu Eyang Gondo. Dan kedatanganku datang ke sini, Ki, aku ingin menanyakan sama Aki, bagaimana caranya agar aku dapat melepaskan ritual yang telah aku lakukan selama ini. Aku mau, Ki, mengembalikan cucu Eyang Gondo. Aku dan tidak sanggup lagi untuk rawat cucu Eyang Gondo. Setelah mendengarkan apa yang diinginkan oleh Mas Jono, si Aki, dukun juru kunci pesugihan, di sini sempat marah, nunjuk-nunjuk Mas Jono, mengatakan kamu ini manusia yang kurang ajar, manusia yang tidak tahu balas budi. Kedatanganmu kemarin ke sini minta sama aku melas, tolong, Ki, tolong tunjukin gimana caranya agar aku dapat membawa pulang cucu dari Eyang Gondo. Kehidupanku dalam keadaan yang sangat sulit sekali, Ki. Tolong, Ki. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu ingin melepaskan ini semua. Nggak gampang, Le. Nggak segampang itu. Apa tadi kamu bilang? Anak-anakmu sakit disebabkan oleh cucu Eyang Gondo. Kamu jangan menuduh sembarangan. Kamu lihat lagi diri kamu, apa yang telah kamu lakukan dengan cucu-cucu Eyang Gondo. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Mas Jono pun di sini mengatakan, Aki tidak pernah ngomong, Ki, kalau ritual pesugihan ini akan menyangkutkan keluargaku. Aku takut kalau kedua orang anakku akan menjadi tumbal dari ritual pesugihan ini, seperti kematian anak tetanggaku yang popoknya aku curi. Lagi-lagi di sini si Aki, dukun juru kunci pesugihan, marah kepada Mas Jono. Apa kamu bilang tumbal? Kamu bilang anak-anakmu akan menjadi tumbal. Kamu mau memang anakmu menjadi tumbal? Kalau kamu tidak mau, kamu urus, kamu rawat baik-baik cucu-cucu dari Eyang Gondo. Beberapa kali sudah aku peringatkan, Le. Jangan pernah memancing kemarahan dari Eyang Gondo. Petaka, musibah, bala akan mengincar keluargamu. Sudah beberapa kali aku peringatkan. Coba kamu ingat baik-baik belakangan ini. Apa yang telah kamu lakukan? Dalam keadaan seperti ini, situasi semakin tidak membaik. Pada saat itu Mas Jono mengatakan, beliau pun di sini kembali memohon kepada dukun juru kunci pesugihan ini, si Aki. Ki, tolong Aki, gimana solusi menurut Aki? Katanya kalau memang udah tidak sanggup lagi untuk memelihara cucu dari Eyang Gondo, itu bisa dilakukan ritual untuk mengembalikan cucu-cucu dari Eyang Gondo. Benar, Le. Memang bisa dilakukan apa yang kamu bilang tadi. Tapi ritualnya itu tidak murah, tidak mudah. Kamu harus menembusnya dengan sesuatu yang sangat mahal sekali.
Maksud dari apa yang dikatakan si Aki, menebus dengan sesuatu yang sangat mahal sekali. Mas Jono di sini harus menumbalkan seseorang, mengembalikan cucu Eyang Gondo ke tempat asalnya. Kita harus melakukan ritual, dan untuk memuja atau untuk mengembalikan cucu-cucu dari Eyang Gondo, kamu harus menumbalkan seseorang. Sekiranya siapa yang akan kamu tumbalkan? Mas Jono di sini tidak tahu apa yang harus beliau lakukan dan kembali bertanya sama si Aki. Tidak ada pilihan lain, Ki, selain saya harus menumbalkan seseorang. Saya tidak tahu, tidak mungkin saya menumbalkan anak saya. Apakah bisa saya menumbalkan diri saya sendiri? Si Aki mengatakan, ya tidak mungkin lah kamu menumbalkan jiwa kamu sendiri. Kalau kamu menumbalkan jiwa kamu sendiri, siapa yang akan mengembalikan tuyul-tuyul itu? Nah, si Aki pun di sini mengatakan, kamu harus mencari orang, Li, yang akan meneruskan merawat tuyul-tuyul tersebut. Ketika kamu dapat, orang itulah yang akan menebus tumbal kamu. Itu urusannya akan kembali ke orang yang akan merawat tuyul-tuyul itu. Kamu akan terlepas dari ritual pesugihan tuyul di tempat ini. Sedangkan pada saat negosiasi untuk melepas tuyul, istri muda dari si Mas Jono ini tidak tahu keberadaannya di mana, dan beliau tidak tahu Mas Jono sudah ingin melepaskan ritual pesugihan tuyul ini. Si Aki di sini mengatakan, kedatanganmu ke sini harus bersama istrimu. Kalian harus datang berdua, karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kalian berdua. Sudah kukatakan, tuyul wedok itu tanggung jawab istrimu, tuyul lanang itu sebagai peganganmu. Kalian harus datang berdua untuk mengembalikan tuyul-tuyul tersebut. Mas Jono di sini mengatakan, kalau istriku, Ki, mungkin berat untuk membawanya datang ke sini, karena sampai hari ini aku ndak ngelihat batang hidungnya kemana. Si Aki juru kunci pesugihan tertawa, mentertawai Mas Jono. Sudah kuduga, aku tahu dari awal ketika kamu membawa istrimu ke sini, dari ritual-ritual yang dilakukan oleh istrimu, aku udah nebak kalau istrimu itu serakah, manusia yang paling serakah. Si Aki sudah menebak, tapi aku ndak mungkin lah bilang sama kamu, itu istrimu, nanti kamu tersinggung. Mas Jono menceritakan di sini, walaupun syaratnya cukup berat, tapi seberat apapun Mas Jono harus melewati fase untuk melepaskan ritual pesugihan tuyul dari kehidupannya. Karena di sini Mas Jono sudah yakin, ketika ritual pesugihan ini terlepas dari kehidupannya, Mas Jono akan merasa lebih tenang lagi, walaupun Mas Jono tidak akan dapat menikmati duniawi lagi. Beliau tidak mendapatkan harta yang banyak lagi. Beliau tidak dapat nyari duit dengan cara yang mudah lagi. Tapi Mas Jono di sini pasrah, karena beliau sadar dalam keadaan yang bergelimang harta, duit numpuk-numpuk di tempat penyimpanan di dalam rumah, Mas Jono pun di sini tidak dapat menikmati uang-uang dari hasil nuyul. Karena pikirannya di sini bercabang-cabang, hatinya di sini semakin goyah. Ditambah lagi kehidupan rumah tangganya dengan si istri muda sama sekali tidak berjalan dengan apa yang diharapkan oleh Mas Jono. Singkat cerita di sini, dalam waktu beberapa minggu Mas Jono mencari di mana keberadaan istri mudanya. Mas Jono di sini tidak dapat bertemu dengan istri mudanya, sampai di mana Mas Jono ini menemui teman lamanya Mas Jono yang bernama Mas Yudi. Beliaulah orang yang mengenalkan Mas Jono dengan ritual pesugihan tuyul ini, dan Mas Yudi juga lah yang mengenalkan istri muda Mas Jono ini. Setibanya di kediaman si Mas Yudi, yang mana Mas Yudi ini saya ndak ceritain latar belakangnya di awal video, ndak, karena ini akan mengaitkan cerita di akhir video sesuai dengan tulisan yang dikirimkan oleh Mas Jono. Mas Yudi ini adalah seorang duda. Beliau sudah menikah, namun istrinya sudah duluan pulang ke rahmatullah sewaktu istrinya masih hidup. Mas Yudi ini pernah melakukan ritual pesugihan di bawah pohon ketos, namun ritual pesugihan itu gagal.
Mas Yudi dan istrinya tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari Eyang Gondo, dititipkan cucu-cucunya. Makanya di sini Mas Yudi paham betul, tahu betul ritual-ritual yang akan dilakukan. Jadi dia menceritakan apa yang pernah dialami oleh Mas Yudi, tapi beliau tidak ngaku kalau apa yang diceritakannya itu adalah sesuatu yang pernah dialaminya. Beliau mengatakan, aku dengar ini dari 1-2 orang. Aku mendengarkan pengalaman orang-orang yang kutemui. Itulah yang dikatakan ketika dia menceritakan kepada si Mas Jono. Hari itu, Mas Jono datang bertemu dengan Mas Yudi, menceritakan keluh kesahnya. Yud, aku capek hidup kayak gini. Capek kenapa? Capek ngabisin duit. Mas Yudi bilang, udah berapa banyak duit kamu kumpulin? Banyak enggak? Bagilah aku. Ya, Mas Yudi ya agak sedikit ngeledek. Mas Jono bilang, bisnis udah jalan, ya udah kamu nikmatin aja lah hidupmu dengan rezeki yang halal. Nah, barulah di sini Mas Yudi mengatakan, kamu tuh nggak tahu sebenarnya John. Duluan aku melakukan ritual-ritual seperti yang kamu lakukan sekarang. Sampai-sampai di mana ya kehidupanku kebalik kayak yang kamu tahu dulu lah. Istriku meninggal, terus aku nggak tahu arah hidupku kemana, dan harta yang kumiliki sekarang itu cuman sekedar titipan yang kamu nggak tahu itu titipan datang dari mana. Mas Yudi di sini mengatakan, tuyul yang kamu pelihara sekarang itu adalah impianku di masa lalu. Aku telah melakukan ritual di bawah pohon ketos tapi gagal. Makanya aku saranin kamu pergi ke sana, yang mana tahu rezeki kamu. Di hadapan Mas Yudi, Mas Jono pun di sini menceritakan keluh kesah yang beliau alami. Mulai dari kelakuan sang istri muda, mulai dari apa yang telah dialaminya selama melihara tuyul tadi. Mas Yudi di sini mendengarkan dengan seksama, dan satu rahasia yang tidak diketahui oleh Mas Jono pun diungkap oleh Mas Yudi. Mas Yudi mengatakan, sebenarnya aku duluan lah yang ingin memelihara cucu dari si Eyang Gondo. Tapi memang beberapa ritual telah aku lakukan di sana sebelum istriku meninggal dunia. Tapi ya memang tidak gampang untuk melakukan ritual di sana. Makanya aku saranin sama kamu, mana tahu rezeki kamu bagus, kamu bisa mendapatkan apa yang selama ini aku harapkan. Memangnya kenapa, John? Berat apa? Apa yang berat dari memelihara tuyul itu? Kalau kamu tidak mampu, ya udah, balikin tuyulnya ke aku. Karena Mas Yudi ini tahu, orang-orang yang dapat tuyul dari bawah pohon keramat ketos ini bisa mengambil atau mengadopsi, dibalikin ke orang yang mau mengadopsi tuyul-tuyul tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Aki Dukun. Dan Mas Yudi di sini mengatakan, kalau kamu 3, 2, 1, dan Mas Yudi di sini mengatakan, kalau kamu bilang istri mudamu ngilang, ndak tahu kemana, itu ndak perlu kamu risauin. Memang aku ndak minta kalau istri muda kamu tuh nemuin aku. Memang aku jodohin kamu sama istri muda kamu. Tapi kan sudah aku bilang dari awal, John, tujuan wanita itu mau menikah dengan kamu itu kenapa? Untuk apa? Untuk mencari harta kekayaan. Dan kamu jangan marah. Selama istri muda kamu ngilang, dia itu selalu menemui aku. Aku tahu keberadaan istri muda kamu ada di mana. Kalau hari ini kamu mau bertemu dengan istri muda kamu, biar aku anterin kamu. Tapi Mas Jono di sini tidak mau. Mas Jono mengatakan, kalau dia mau pulang ke rumah, silahkan datang sendiri ke rumah. Kalau kamu ketemu sama istri muda aku, tolong katakan kalau ritual pesugihan tuyul ini akan aku akhiri. Aku minta tolong sama dia datang untuk menyelesaikan apa yang telah kita lakukan. Untuk uang, silahkan bawa semua uang hasil nuyul tersebut. Sepeser pun sekarang aku tidak mau megang duit dari hasil nuyul itu. Aku tidak mau makan duit hasil nuyul itu. Kenapa? Uang yang ku cari selama ini itu untuk membahagiakan diriku, untuk membahagiakan anak-anakku. Buktinya apa?
anakku sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Jangankan untuk membiayai anakku di rumah sakit, untuk melihat keadaannya secara langsung saja aku tidak diperbolehkan. Karena keluarga dari istriku sudah mengetahui bapaknya aku melihara tuyul. Dan akhirnya di sini titik terang dari perjalanan hidup Mas Jono sedikit mulai terlihat. Kesepakatan terjadi. Mas Yudi yang selama ini sudah mengincar kehidupan senang, kehidupan mewah dengan memelihara tuyul, sekarang sudah sedikit mendapat harapan. Mas Jono mau memberikan tuyul-tuyul yang dipeliharanya untuk diteruskan sama Mas Yudi. Ditambah lagi di sini sebuah rahasia terbongkar. Wanita yang dinikahi oleh Mas Jono ternyata ini adalah kekasih dari Mas Yudi. Karena Mas Yudi ini istrinya sudah meninggal dunia. Mas Yudi ini mengenal wanita yang sekarang dinikahi oleh Mas Jono. Kong kali kong pun terjadi. Karena Mas Yudi yang menyarankan Mas Jono untuk melakukan ritual pesugihan tuyul, yakin kalau Mas Jono ini akan berhasil karena Mas Jono ini benar-benar yakin, benar-benar kepingin ngebet untuk melihara tuyul, dan disitulah momen dimana Mas Yudi memanfaatkan keadaan tersebut. Uang yang dibawa oleh istri muda Mas Jono ini sama-sama dinikmati oleh Mas Yudi. Itu diakui oleh Mas Yudi dan sama sekali Mas Jono tidak marah. Karena beliau sudah sangat tidak peduli lagi. Yang ada di hati Mas Jono sekarang kapan aku bisa melepaskan ritual ini. Hari pun sudah ditentukan. Pertemuan antara Mas Jono, pertemuan antara Mas Yudi, dan pertemuan antara istri muda dari Mas Yudi. Ritual untuk melepaskan tuyul-tuyul yang selama ini dipelihara oleh Mas Jono pun dilakukan di rumah si juru kunci pesugihan. Singkat cerita di sini, ritual untuk melepaskan pesugihan tuyul yang diambil oleh Mas Jono ini dapat dilakukan karena salah satu pasangan dari Mas Jono di sini tidak mau melepaskan tuyul tersebut dan lebih memilih untuk menikah dengan orang lain. Ini dilakukan oleh istri muda dari Mas Jono karena memang istri muda Mas Jono ini adalah kekasih dari sahabat dari Mas Jono sendiri, yaitu si Yudi ini. Ritual dilakukan, entah siapa yang mereka tumbalkan, itu bukan urusan dari si Mas Jono ini. Beliau hanya memikirkan satu tujuanku untuk mengembalikan kehidupanku di fase dimana kehidupanku tidak ada urusannya dengan tuyul-tuyul ini lagi. Ritual pun selesai dilakukan. Istri muda dari Mas Jono sini. Ritual pun selesai dilakukan. Istri muda dari Mas Jono di sini sudah sah bercerai dengan Mas Jono dan menikah dengan si Mas Yudi. Kehidupan untuk merawat tuyul dilakukan oleh sepasang suami istri, Mas Yudi dengan istri mudanya. Dan kehidupan Mas Jono kembali dalam kesendirian. Tapi apa yang dilakukan Mas Jono ini terlambat satu langkah. Malam hari, Mas Jono ini melakukan ritual pelepasan tuyul. Di malam itu juga, salah satu anak Mas Jono meninggal dunia. Berita duka dikabarkan oleh istri tua dari Mas Jono yang pagi-pagi datang ke rumah Mas Jono mengabarkan, anakmu meninggal. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut mantan istri Mas Jono, seakan-akan dunia ini berguncang. Darah mengalir deras dari ujung rambut ke ujung kaki. Serasa badan ini sudah tidak ada energi lagi. Mas Jono pun di sini terkulai, bertanya, kakak atau adik? Kakaknya ngalah sama adiknya. Kakak meninggal dunia karena dua-duanya serempak dirawat di rumah sakit. Si kakak meninggal tadi malam. Kalau kamu mau melihat, datanglah ke rumah untuk melihat anakmu terakhir kalinya dan untuk melihat kami yang terakhir kalinya. Berat langkah kaki Mas Jono untuk melangkah ke rumah duka, untuk melihat anaknya yang terakhir kali.
1 tahun lebih Mas Jono mengatakan tidak pernah memeluk anaknya. Kerinduan yang sangat besar sekali, sahabat-sahabat. Mas Jono berharap dapat bermain dengan anaknya. Tapi beliau hanya dapat menatap jenazah yang terbaring, jenazah yang ditutupi kain. Ketika Mas Jono membuka tutup jenazah tersebut, terlihat wajah pucat. Terlihat raut wajah anaknya meninggal dalam kesedihan. Mas Jono pun di sini tidak bisa menahan air matanya. Mas Jono di sini seakan-akan tidak percaya kalau dunia ini memang benar-benar nyata, hukum dari dunia ini memang benar-benar ada. Mas Jono telat untuk bertobat, sehingga satu peristiwa yang sangat menyedihkan sekali terjadi. Dan setelah jenazah almarhum anak pertama dari Mas Jono meninggal dunia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, datanglah ke rumah untuk melihat jenazah anakmu untuk terakhir kalinya dan untuk melihat kami yang terakhir kalinya. Setelah pemakaman berakhir, Mas Jono di sini pulang ke rumah, dan keesokan harinya Mas Jono datang lagi ke rumah mertuanya untuk bertemu istri dan anak bungsunya, anak keduanya, tapi mereka sudah tidak ada di sana lagi. Mertua dari Mas Jono mengatakan, jangan cari istri dan anakmu lagi. Kalau memang takdir mempertemukan kamu lagi dengan anak bungsumu, kamu pasti bertemu. Biarkanlah istrimu menenangkan pikirannya. Menurut cerita dari mertuanya, beberapa malam sebelum kedua anak mereka jatuh sakit, istrimu itu bermimpi. Mimpi didatangi 2 orang anak kecil, dan anak kecil itu membawa kedua orang anakmu, persis seperti mimpi yang dialami oleh Mas Jono. 2 tuyul cucu dari Eyang Gondo ngajak main 2 orang anak Mas Jono dan membawa mereka pergi. Tanda-tanda kalau salah satu anak dari Mas Jono akan menjadi tumbal. Tapi siapa yang menumbalkannya? Mas Jono di sini kembali berpikir, dan Mas Jono di sini baru sadar, jancu, dia bilang, kurang ajar. Mas Jono baru sadar, Yudi lah yang menumbalkan salah satu anak dari Mas Jono. Mas Jono pada hari itu juga mencari Yudi di kediamannya, tapi Yudi sama sekali tidak terlihat. Bertanya sama warga sekitar, warga mengatakan Yudi sudah pindah. Sama sekali sampai hari ini Mas Jono tidak dapat melacak keberadaan Yudi. Awalnya di sini dendam yang ada di hati Mas Jono mengatakan, kalau sempat ketemu dengan Yudi, kalau dia tidak mati, aku yang mati. Itulah yang diucapkan oleh Mas Jono. Tapi waktu terus berlalu. Hari-hari di sini terus berlalu. Awalnya Mas Jono semakin larut dalam kesedihan, semakin larut dalam kegelapan. Beliau di sini sempat kembali, istilahnya ya, tadi sudah dapat nur, dapat cahaya, penerangan untuk bertobat, tapi dengan keadaan yang semakin memburuk, Mas Jono ini menganggap, aku nih kayaknya dipermainkan loh oleh Tuhan. Dimana saat kakiku melangkah untuk tobat, seakan-akan Tuhan itu membuka jalan untuk aku tobat, tapi sekarang malah kayak gini. Ketika aku mau tobat, aku diberi cobaan seperti ini. Awalnya Mas Jono berpikir seperti itu, tapi ya, dengan bimbingan orang yang tepat, Mas Jono yang larut dalam kesedihan, terpuruk dalam keadaan hidup ekonomi yang sangat sulit sekali dilalui Mas Jono, dalam kesendirian, larut dalam penyesalan, rasa bersalah, Mas Jono bertemu dengan orang yang tepat, yaitu seorang guru yang membimbing Mas Jono, dan guru tersebutlah yang mengatakan bahwa ya itulah, Allah itu maha adil. Beliau melihat kamu yang selama ini kuat untuk melakukan ritual sesat. Allah di sini mencoba, kuat nggak kamu menerima cobaan yang Allah berikan? Sepatutnya di sini kamu bersyukur bahwa cobaan ini dapat mengubah jalan hidupmu. Kalau Allah tidak memberimu sentilan seperti ini, ya mungkin sampai kamu masuk ke liang lahat, kamu masih dibaluti dengan gelapnya dunia pesugihan. Sudahlah nak, anggap saja ini adalah cobaan yang Allah berikan. Mendengar penjelasan ya
kaidah-kaidah dalam kehidupan. Akhirnya di sini Mas Jono sadar bahwa inilah buah dari hasil yang telah dilakukan Mas Jono. Keyakinannya untuk memelihara tuyul, keyakinannya untuk hidup sukses, menikmati dunia ini dengan cara yang singkat, akhirnya membuahkan hasil yang sangat tidak baik sekali. Kehidupannya seakan-akan dibolak-balikkan. Nah, itulah perjalanan hidup dari seorang anak manusia yang menceritakan kejadian yang sangat menginspirasi sekali untuk kita. Bukan menginspirasi untuk mencari tuyul, tapi menginspirasi kita untuk terus istiqomah, berada di jalan yang benar, di jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya apa yang kamu lakukan itulah yang akan kamu dapat. Kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan akan kamu dapat. Kesalahan yang kamu lakukan, belum tentu kebaikan yang akan kamu dapat. Belum tentu juga. Dari kesalahan yang kamu dapat, kamu akan mendapatkan 2 kali lipat kesalahan yang telah kamu lakukan. Bisa saja setelah kesalahan yang kamu lakukan, Allah memberikan mukjizat, kamu menemukan jalan terbaik dalam hidupmu. Seperti apa yang dilalui oleh Mas Jono. Awalnya di sini dia menganggap Tuhan mempermainkan hidupnya, tapi sesudah Mas Jono ini sadar dengan apa yang telah dilakukan, Mas Jono di sini bersyukur. Syukur, alhamdulillah. Kalau tidak aku menemukan jalan ini, aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Itulah yang beliau katakan. Di tahun 2022, saat beliau mengirimkan cerita ini, Mas Jono mengatakan, ketika saya menuliskan cerita ini, saya hanya ingin mengenang masa-masa gelap dalam hidup saya, bukan untuk menginspirasi atau menunjukkan sahabat-sahabat bahwa ritual pesugihan tuyul itu ada, tempatnya di mana ada, enggak. Tapi mungkin dengan cerita ini sahabat-sahabat yang berpikir kalau ritual pesugihan itu dapat menguntungkan, jangan. Bukan menguntungkan. Apa yang dirasakan Mas Jono sama sekali tidak enak. Penyesalan? Tentu. Kehidupannya penuh dengan penyesalan. Nikmat? Tidak ada nikmat dalam ritual pesugihan. Karena Mas Jono mengaku seperti Mas Jono ini dipermainkan. Iya, Mas Yudi yang tadinya menyarankan Mas Jono, John, lakuin ritual pesugihan ini, mana tahu bisa mengubah hidupmu. Oke, dilakukan, dan Mas Yudi yang mengenalkan Mas Jono ini kepada wanita. Wanita yang dikenalkan Mas Yudi ini ternyata itu adalah kekasihnya, dan Mas Yudi ini mengambil keuntungan dari ritual yang dilakukan oleh Mas Jono. Uang yang dihasilkan Mas Jono dari nuyul itu disetorkan oleh istri muda Mas Jono untuk kehidupan Mas Yudi. Sesuatu yang sangat tidak terfikir sekali di masa itu oleh Mas Jono. Kehidupannya sangat dipermainkan. Nah, dari situlah gambaran kalau jalan setan ini ruang lingkupnya sangat luas sekali. Sekali kita melangkah masuk ke lingkaran setan, kehidupan kita akan digelapkan. Kehidupan kita akan dilimuni, akan dikurung dalam lingkaran setan tersebut. Sesuatu yang kita sangka tidak akan terjadi, itu bisa saja terjadi, seperti cerita Mas Yudi dan si Mas Jono ini. Sampai hari ini, Mas Jono sama sekali tidak tahu keberadaan si Mas Yudi ini ada di mana. Tuyul itu sudah diambil oleh Mas Yudi, dan Mas Jono yakin bahwa apa yang telah terjadi di keluarganya ini ada kaitan, ada sangkut paut dengan apa yang telah dilakukan oleh si Yudi. Nah, demikianlah kisah yang sangat panjang sekali, cerita tentang pengalaman hidup dari Mas Jono. Cerita ini sangat panjang sekali karena ini adalah pengalaman hidup yang dilalui oleh sahabat misteri yang bernama Mas Jono. Terima kasih sekali Mas Jono. Kisahnya sangat menarik sekali. Sampai-sampai di sini saya meneteskan air mata mengenang bagaimana perasaan Mas Jono hancurnya ketika beliau melihat jenazah anak pertamanya. Kita doakan agar Mas Jono di sini selalu istiqomah, mendapatkan rezeki, diberikan kesehatan untuk bertobat. Jalan tobat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal gimana caranya kita selalu menjaga hati agar istiqomah.
Istiqomah sahabatku Mas Jono, amin amin ya robbal alamin. Untuk sahabat misteri semua, ambil hikmah dalam perjalanan hidup Mas Jono. Cerita ini bukan untuk menunjukkan jalan ritual pesugihan kepada sahabat-sahabat. Untuk sahabat yang ada di Klaten yang sudah banyak membanjiri kolom komentar di video-video sebelumnya, saya sangat terima kasih sekali. Saya mencoba meriset kebenaran tentang cerita ritual pesugihan yang ada di pohon ketos yang ada di Klaten. Memang di sini sangat minim sekali informasinya. Bahkan di video part pertama ada sahabat yang mengatakan, saya orang Klaten, tapi saya tidak tahu ritual pesugihan ini ada di mana. Mencoba untuk mengemop saya, ya, ingin menggiring opini bahwa cerita ini adalah ya palingan karangan saja. Tapi alhamdulillah di sini Allah menunjukkan kebenaran, Allah menunjukkan bahwa apa yang diberikan cerita oleh Mas Jono ini memang sebuah kisah nyata. Banyak sahabat yang membanjiri kolom komentar mengatakan, saya orang Klaten, ritual pesugihan itu ada, pohon ketos yang diceritakan itu berjarak cuma beberapa meter, ada yang mengatakan 100 meter, ada yang mengatakan 2 kilometer, dan ada juga yang mengatakan, Mas Rio, bukan Eyang Bondo, tapi kalau kami orang-orang Klaten menyebutnya dengan sebutan Mbah Bondo. Berarti mereka mengetahui cerita yang ada di sana, dan alhamdulillah ya, cerita ini dapat saya tutup, dapat saya selesaikan. Semoga sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini terhibur, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Apa yang dituliskan sahabat di dalam cerita misteri, itulah yang saya bawakan dengan versi yang saya bawakan ini. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang ditambah-tambahkan. Cuman dari tulisan yang ditulis, saya coba bawakan dengan narasi yang biasa saya bawakan seperti biasa. Cuman itu saja yang sedikit saya tambah. Nah, untuk sahabat yang punya pengalaman misteri, boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang mau menceritakan kisahnya langsung kita podcast, bisa DM ke Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, atau DM ke Instagram saya langsung di rio.wijaya91. Sahabat yang ingin datang ke sini, yuk kita ngopi bareng di studio Sebuah Kisah Misteri. Demikianlah cerita yang cukup panjang. Part pertama selesai, part kedua selesai, dan ini adalah part terakhir. Cerita selanjutnya saya tunggu nih saran dari sahabat. Tulis di kolom komentar, mau cerita pocong kah, mau cerita ilmu santet kah, atau cerita-cerita yang lain. Karena saran dari sahabat sangat saya tunggu-tunggu untuk membangun channel Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Saya Rio Wijaya beserta tim mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.